Selamat datang kembali di review mainan bersama gue Gilang Baskara. Kali ini bukan review sebenarnya, tapi gue lagi mau coba sotoy custom diecast 164. Jadi gue beberapa bulan terakhir ini lagi rajin nontonin videonya Jakarta Diecast Project JDP. Dan itu emang keren-keren banget sih. Gue salah sih nonton dia. Sudah terlalu advance itu. Lalu karena gue juga koleksi Hot Wheels juga, diecast juga dari lama, dan gue cukup suka dunia modifikasi mobil, jadi tidak ada salahnya kalau gue mencoba dong. Tapi karena gue masih takut ya, karena masih baru banget, gue takut sayang gitu kalau pakai Hot Wheels yang mahalan. Jadi gue punya beberapa diecast yang gue inget nih udah ada dari gue kecil kayaknya nih, diecast dari zaman SD kali ini gue punya. Ini diecast juga sih walaupun ya bukan Hot Wheels. Ini ada satu yang Jeep gede, ini bisa dibuka kap mesinnya. Yang tiga nih satu seri, ini gue inget kotak gede gitu, temanya polisi-polisian, ada helikopternya, ada konnya kayak gitu. Nah ini ada yang kayak SUV, ada van, sama ada Jeep juga kayak gini, cuman ini bedanya rodanya kecil gitu. Jeep pendek kayak Jeep TNI gitu, kayak Jeep tentara bentuknya. Jadi ini yang mau gue coba modif sekarang, dan gue juga udah beli velg, gokil nggak? Gue udah beli velg yang akan gue coba untuk dipasang di diecast-nya nanti. Yang pertama nih gue udah mikirin, yang pertama mau gue pakai adalah fan ini yang mau gue coba untuk modif pertama kali, karena bentuknya kayaknya asik aja gitu kalau diceperin diganti velg. Tapi untuk pertama nih, karena gue masih baru banget, gue paling pengen ganti velg, sama habis ganti velg paling ganti cat lah, dicat ulang. Kita lihat kesotoyan gue. Untuk yang udah pada jago, gue pasti tahu kalian mau komen, harusnya gini, wah harus salah tuh bang, harusnya digituin. Tenang aja, gue udah pasti salah kok. Ini juga baru pertama kali nyoba, nggak usah yang koreksi banget, udah pasti salah semua nih yang gue lakuin langkahnya. Gue hanya berbekal nanya temen gue yang sering custom, sama berbekal nonton YouTube. Jadi yang pada jago-jago, ya udah telan aja kalau gue nih asal-asalan bikinnya atau masih cupu banget. Oke? Gue akan mulai dulu nih ya modif ini. Yang pertama adalah kalau gue lihat ngecopot ini body diecast-nya sama plastik bawahnya. Ini tuh dibor, ini udah gue bor sebelumnya karena pakai bor, nggak ada pakai baut. Kalau tulis kan biasa depan belakang. Kalau ini depannya aja, belakangnya dia cuma nyantol gini. Jadi ini sudah bisa dibuka. Nah, seperti inilah bagian-bagiannya. Nih kita copot rodanya. Roda aslinya gede. Nah kayak gini kurang lebih nih rodanya nih. Gue udah beli yang cocok menurut gue untuk van ini adalah yang kayak gini nih, yang apa sih, yang dop penuh gitu, Moon Ice. Ini ban karet BTW kayak gini. Jadi kita coba aja. Kalau ukurannya pas mah ganti velg gampang banget ini. Tinggal dimasukin aja tuh udah nyangkut lagi. Nah kayak gini. Cuma emang ini bannya, ukuran ban jauh lebih tipis dari yang lama. Yang lama kan gede banget. Jadi dengeran nggak muter rodanya, karena ada bagian-bagian bawah ini yang nongol nih plastiknya. Ini juga ornamen mesin. Jadi kayaknya ini harus gue potong pinggiran ini, sama ini kayaknya diamplas kali ya, biar halus gitu, biar lurus aja, nggak perlu ada jendol-jendolan kayak gini karena nggak cukup, karena bannya kecil. Coba kita tes pasang dulu ya. Idih, baru ganti velg aja langsung kelihatan banget bedanya ya. Nah ini selain bawahnya masih seret nyangkut karena tadinya bannya besar, sekarang velgnya yang besar tapi bannya tipis. Fendernya, jarak antara ban sama fender jadi ada ruang kosong banget, lihat, masih cingkrang mobilnya tuh, kopong banget, jelek. Jadi sekarang gue bagaimana caranya akan ngalusin bawahnya dan mencoba agak diceperin dikit biar lebih mantep fittingannya, fitmentnya lebih pas ya nggak, tuh jelek banget bolong ini ya. Mari kita coba.
Lumayan setelah diamplas jadi lancar. Gokil. Bisa juga gua. Setelah diamplas bawahnya jadi cukup lancar untuk dijalani. Nih kalau kelihatan tuh bawahnya mungkin nggak terlalu kentara banget, cuma ini udah jauh lebih rata dari yang tadi. Jadi paling nggak tahap awal rodanya bisa muter dengan licin lah tuh. Paling nggak rodanya bisa muter dengan licin dulu. Selanjutnya gimana biar rodanya lebih ceper lagi? Berarti kan kalau mau lebih ceper lagi rodanya, berarti dia harus agak kesini nih, rodanya harus agak tinggi. Yang mana agak tinggi berarti ininya harus lebih rendah lagi, harus lebih rata lagi, karena jangan sampai nyeret. Pokoknya gue pengennya tetap bisa jalan gitu mobilnya walaupun ceper. Oke, mari kita akan pikirkan gimana caranya. Jadi gue lagi agak eksperimen aja dikit. Setelah gue amplas, jadi kan dia butuh lebih ceper lagi agar tidak cingkrang. Jadi bannya bisa agak lebih mepet ke fender lah gitu. Tadi kan bannya agak di sini nih, agak lebih naik gitu loh. Agak lebih naik biar agak ceper. Cuma emang kendalanya dia bawahnya rendah banget nih. Bawahnya rendah banget, jadi takut nyeret, takut gesrot. Nah, jadi gue cobain dengan kayak gini. Jadi nih gue nyontek dari Jakarta Diecast Project. Ini asnya pakai batang cotton bud yang dipotong, dibelah tengahnya, dimasukin as roda. Jadi rodanya masih bisa muter nih, roda masih bisa muter semua aman. Nah tapi kalau digeser gini jalan memang masih agak nyeret, tengahnya nih masih nyeret, kayaknya mesti ditipisin lagi. Kalau dipasang pun, mari kita coba dipasang. Lumayan sih, cuma emang jadinya selain bawahnya nyeret, atasnya juga mentok fender ternyata. Tuh, yang depan masih bisa muter, tapi yang belakang agak mentok fender, jadi nggak bisa di jalannya masih kurang mulus. Berarti gue harus nyari tengah-tengah antara posisi asli bannya sama agak ke atas dikit. Jadi kayaknya gue nggak bisa terlalu bikin dia mentok fender. Ribet ya. Jadi kayaknya gue ada yang bagian depannya gue kayaknya terlalu keasikan ngamplas. Karena gue fokus ke ngamplas biar cepet tipis bawahnya, biar bisa untuk ceper, tapi ternyata terlalu tipis. Lihat nggak? Nih tempat naruh bannya udah sedikit lagi. Nih tipis banget, yang bagian kanannya juga. Tuh sudah terlalu tipis. Kalau yang belakang masih agak mending. Udah tipis juga sih, tapi paling nggak masih lebih mending. Tapi nggak tahu sih, ini tetap masih kurang pendek karena bannya tipis banget, velgnya juga lebih kecil. Bannya sih terutama jauh dari ban yang aslinya. Tapi gue tidak akan menyerah. Eksperimen berikutnya masih dengan as roda cotton bud, tapi dipasang di tempat aslinya di bawah kayak gini juga nih. Dengan harapan nih berarti agak naik rodanya. Kalau dilihat sih bisa jalan dengan mulus ya, tapi belum tahu apakah kalau dipasang akan nyangkut di fender apa tidak. Mari kita coba. Wah, untuk roda depan aman, tapi roda belakang tuh, dengeran nggak? Agak gesrot ternyata saudara-saudara. Entah kenapa kok nggak, kayaknya plastik bawahnya agak mencong deh. Apa gue yang mencong? Lihat, kalau dari sisi kiri roda depan bagus nih, pas fender. Roda belakang agak ke belakang gitu. Ini fendernya di sini, rodanya posisinya agak ke belakang. Tuh yang belakang ini juga posisinya agak ke belakang. Tapi kalau yang depan kanan, rongga antara roda dan fendernya masih jauh banget. Kenapa ya? Tapi kalau yang kiri kok roda sama fendernya deket, kayaknya miring deh. Tapi gue nggak tahu ya. Sekali lagi ini gue pakai diecast
bukan Hot Wheels, jadi diecast murah lah, diecast nggak tahu mereknya apa, jadi ya mungkin miring-miring ini karena masalah diecastnya yang kurang bagus kali ya. Harusnya gue nggak bisa protes karena siapa suruh gue pakai diecast bukan yang bermerek gitu, bukan Hot Wheels, bukan Majorette, bukan Matchbox. Habis sayang ya, tapi jadinya miring ya, kurang oke. Ntar gue pikirkan lagi deh. Setelah gue tes lagi ternyata jalannya mulus kok tuh, nggak ada gesrot. Kayaknya memang entah plastik bawahnya yang miring atau metal atasnya yang udah nggak lurus aja gitu. Jadi dari kiri bagus, cukup mepet fender, dari kanan yang depannya kurang gitu, nganga tuh. Sebenarnya bisa agak ditekan, tapi sejauh ini menurut gua oke lah. Yang penting bisa ceper dan jalannya mulus gitu. Jadi toh ini hasil custom pertama kan, gua karya pertama, mau expect sebagus apa sih, gue juga nggak mau terlalu perfeksionis. Yang penting ini sekaligus karya eksperimen. Jadi kayaknya gue mau lanjut ke ganti cat. Gokil lah. Oke, jadi inilah hasil jadi dari project pertama gua untuk modifikasi diecast 164. Van-nya udah jadi warna kuning. Jadinya sebenarnya gua agak sedikit ada bunyi Tokopedia. Sebenarnya gua agak sedikit kurang puas di cat sih, di catnya, karena kuningnya tidak sesuai dengan kuning yang gua harapkan. Gua mengharapkannya kuningnya kayak kuning tutupnya Mr. Metal ini nih. Kuning ngejreng aja gitu, kuning ngejreng kayak Mr. Metal, Mr. Color, kuning ngejreng kayak logo Smile gitu ya. Mungkin ada campuran catnya kurang oke ya, sudah pasti salah, namanya juga nih iseng-iseng nyoba pertama. Terus yang kelihatan adalah bedanya, kalau sebelumnya kan cat polisi kan banyak grafis-grafis segala macem, setelah jadi polos gini catnya jadi kelihatan kalau ini ternyata mobilnya nih polos banget. Kelihatan nggak ada garis pintunya, nggak ada handle pintunya, ini jadi kosong aja gitu. Kalau sebelumnya kan ketutupan grafis polisi-polisi, jadi nggak terlalu jadi nggak terlalu kelihatan polos diecastnya. Kalau belakangnya lumayan lah, nih ada lekukan, ada kayak tempat plat nomor. Kalau sampingnya nih kosong banget gitu, bahkan garis buat pintu depannya aja nggak ada, handle pintunya juga nggak ada. Kayaknya mestinya gue gambarin lagi dikit ya biar kelihatan. Terus apa lagi ya, ini terus juga CPR-nya gue juga agak sedikit kurang puas karena masih suka nyeret-nyeret. Ini akhirnya konfigurasi akhir yang gue lakukan agar CPR. Yang tadi as roda pakai cotton bud, yang belakang gini doang udah cukup pas CPR-nya dimasukin ke tempat aslinya. Yang depan masih sementara banget nih, gue kasih glue tag biar dia agak tinggi dikit biar lebih CPR. Karena kalau gini sih jalan lancar. Karena tadinya kalau yang depan pakai di belakang gini dipasang doang juga, jadinya mobilnya nukik gitu. Mobilnya dongak, lebih ceper yang belakang daripada yang depan. Jadi yang depan gue ceperin lagi pakai glue tag. Cuma ya masih belum puas karena secara tongkrongan tampilan bagus, tapi kalau dijalanin agak nyeret tuh, nyeret ke fender. Sayang sekali. Ntar gue pikirin lagi deh. Makanya ini belum gue lem bawah sama bodinya biar masih bisa dimodif-modif lagi di masa depan. Sedikit pengulangan step-step yang gue lakukan waktu ngecat ini. Pertama tentu catnya dihilangin dulu pakai ini, paint remover merek Samurai. Habis catnya hilang, pakai metal primer. Jadi ini polos, transparan, nggak ada warnanya. Kayaknya sih untuk cat lebih nempel ke bahan metal, cuma nggak ada warnanya ini, jadi bukan warna dasar. Mungkin itu yang bikin kuningnya tuh nggak sesuai yang gue harapkan kayak ini. Habis primer tuh sini Mr. Color Spray warna kuning. Gue nggak tahu nih karena white balance-nya mungkin kuningnya terlihat aneh kali ya, tidak terlihat seperti apa yang gue lihat sekarang. Habis itu terakhir pakai
ininya premium, apa namanya, premium lagi. Clear coatingnya pakai Diton aja, nggak usah. Tadinya gue mau beli clear yang merek Mr. Color juga, cuma kayaknya mahal banget. Semuanya Mr. Color, udah kecil, mahal lagi. Jadinya ini gue 1 lapis metal primer Mr. Color kuningnya, 2 lapis clear premium Diton clear apa namanya gloss 1 lapis. Hasilnya kayak gini. Walaupun ini masih ada lampu polisinya ya, harusnya ini dipakai resin diratain biar nggak ada lampu polisinya. Cuma ya itu nantilah, namanya juga karya pertama, wajar lah kalau masih banyak salah atau masih jelek. Ya, tapi gue cukup puas sih, dan gue sangat seneng ngelakuinnya dan pengen ngelakuin lagi. Jadi selanjutnya kayak gue akan udah ada mobil yang akan gue modif lagi. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah nonton, gak usah ditiru karena ini sudah pasti salah. Gak usah dikoreksi, udah pasti salah, tahu gue. Namanya juga baru nyoba-nyoba. Ini kebanyakan nonton Jakarta Diecast Project begini nih. Siap-siap abang Jakarta Diecast Project, Anda akan punya saingan dari saya. Saingan apaan? Masih jelek gini. Oke deh, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.